Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah, dan nikmat sehat, sehingga kita sekarang bisa melaksanakan berjamaah di Masjid Al-Huda Dusun Jepang dalam keadaan sehat, aman, tentram, dan bahagia. Ini semua karena ridho dan hidayahnya. Salawat terilim salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'innya, hingga kepada kita semuanya selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah untuk senantiasa mengikuti ajarannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Boleh jadi banyak orang yang mempermainkan, bahkan cenderung mengabaikan institusi pernikahan karena belum memahami faidah dan hikmah di balik pernikahan. Padahal hikmah pernikahan itu begitu besar, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat manusia secara umum. Berbicara pernikahan, ma'asyiral muslimin, mau tidak mau harus disadari bahwa kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung dan berkelanjutan kecuali dengan memelihara generasi yang baik. Dan generasi yang baik tak mungkin lahir kecuali dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis. Juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Karena itu menikah adalah satu-satunya jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan dan melahirkan generasi pilihan, yang mana anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini menjadi anak yang soleh, anak yang solehah,
sehingga bisa menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah yaumiyah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang telah kita pelajari bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Demikian pula yang diinginkan dan dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwaju waduda waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, yang artinya menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan paling banyak memberi keturunan, sebab aku akan mengembangkan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menikah juga merupakan cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, memenuhi naluri dan fitrah saling mencintai yang dititipkan Allah pada kita manusia. Siapapun tahu manakala kebutuhan naluri dan kegelisahan, kebutuhan naluri dan fitrah itu tak terpenuhi, akan membawa pemiliknya kepada kegelisahan, kekecewaan, kekacauan, bahkan galau setiap saat, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan tak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga keharmonisan serta kesucian diri, sekaligus menjaga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan Allah, misalnya perzinahan, na'udzubillah min dzalik, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Selain menjaga fitrah dan kerendahan diri, menikah juga sekaligus menjaga agama kita. Alhamdulillah, agama kita agama Islam, yang mana agama penyelamat bagi kita, baik selamat dunia maupun di akhirat. Maka ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masyarakat dusun Jepang sekitar, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia menika ladangi akhirat, tegalane akhirat. Hal itu terungkap dalam hadis Rasulullah menyatakan, man tazawaja faqad ahraza satarahu ini khawatallaha fi satril mustani. Artinya, siapa saja yang menikah, maka sejatinya ia telah menjaga separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam separuhnya lagi. Dengan kata lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menikah karena Allah adalah cara menjaga agama dan menyempurnakan pengamalannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa siapapun yang menjaga agama, maka ia berhak mendapat perlindungan Allah. Tak bisa dimungkiri bahwa pernikahan adalah gerbang meraih ketenangan jiwa, gerbang meraih kehidupan, kesenangan, ketenteraman hidup, saling menyayangi, serta kebahagiaan bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Selanjutnya mereka juga merupakan satu jalan untuk saling mengikat, saling menutupi kekurangan, saling menaruh kepercayaan, saling membutuhkan, saling berbagi peran, saling menolong, saling memenuhi hak dan kewajiban, saling meringankan beban, dan sebagainya. Karena tak mungkin seluruh tugas rumah tangga tertangani seluruhnya hanya oleh suami atau istri. Maka di sanalah pentingnya berbagai peran dan saling meringankan beban satu sama lain. Kesibukan suami mencari nafkah di luar rumah, misalnya, akan lebih berat jika harus ditambah dengan kesibukan memasak, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Karenanya dibutuhkan sosok yang fokus menangani tugas-tugas dalam rumah tangga, mengatur rumah tangga, yaitu seorang istri. Jadi marilah kita didik diri kita, kita fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya itu memelihara anak atau mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mengajak anak kita, saudara kita, istri kita untuk ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah ibadah sholat yang sangat utama dan utama. Dan ingat, kepala keluarga tanggung jawab penuh segala sesuatu baik buruknya dalam keluarga. Ingat, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei para kepala keluarga, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali juga menguraikan 4 hikmah lain di balik anjuran nikah. Pertama, menikah berfaedah untuk meraih kesucian, kecintaan keridhaan Allah. Kedua, menikah berfaedah untuk meraih kecintaan Rasulullah karena turut menjalankan sunnah dan memperbanyak amalnya. Ketiga, menikah berfaedah meraih keberkahan dari doa anak-anak kita yang soleh dan solehah. Kita ingat, idza mata tu adama in qata'a amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyah aw ilmin tafau bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Ketika seorang meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah yang mengalir pahalanya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak yang soleh dan soleh yang selalu mendoakan orang tua. Dan yang keempat, faedahnya adalah mendapat syafaat dari anak yang meninggal di waktu kecil sesuai dengan hadis Rasulullah. Man mata lahu salasatun min awalati walam yablughu hatta khanisa kana lahu hijaban minan nar aw dakhala jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki 3 orang anak yang belum akil balik, maka ia memiliki sebuah tirai penghalang dari neraka atau dia masuk surga. Marilah kita berdoa, semoga semua keutamaan nikah kita diridhoi Allah, yang akhirnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang akhirnya bisa memetik hikmah dan manfaat dari keluarga yang bahagia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sejumlah hikmah dan faedah pernikahan. Tentunya dan keluarga kita termasuk pernikahan yang diberkahi dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT, serta selalu ceria dalam menempuh kehidupan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu sami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syaril muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.